Saudara-saudaraku, kalau kita jalan-jalan di kota, di ganggang sempit, di kontrakan murahan, bahkan di pinggir-pinggir jalan, kita akan selalu mendengar cerita yang sama tentang teror pinjol. Ada ibu-ibu yang hanya ingin pinjam 100.000 buat beli susu anak. Ada bapak-bapak pun yang terpaksa gali lubang tutup lubang hanya untuk demi bayar kontrakan. Dan ketika sehari, 2 hari telat bayar, bukan hanya bunga yang terjerat, tapi juga teror, ancaman, bahkan fitnah-fitnah disebarkan. Namun hari ini lucunya, kalau pejabat korupsi miliaran, negara bisa ramah, bisa dinego, bisa dapat diskon hukuman malah. Tapi kalau rakyat jelata seperti kita telat bayar pinjol, langsung kita ditindas. Dan tindasannya itu sangat-sangat habis-habisan. Pinjol itu bukan solusi, saudara. Pinjol itu adalah perangkap dengan bunga tinggi, bisa kita tebus hingga ratusan persen setahun. Denda harian makin hari makin mencekik. Data pribadi itu disebar, foto kita diedit, kemudian ditempel dengan KTP, disebar juga. Kontak-kontak kita, kontak WA kita, semua jadi senjata teror. Ditelepon tiap jam, dipermalukan, bahkan diancam. Ini bukan sekedar hutang pihutang. Ini sistem modern yang dipoles secara digital. Tapi isinya tetap lintah darat versi online. Siapa korban pinjol? Siapa korban paling banyak? Bukan orang kaya. Bukan pejabat, saudara, tapi rakyat-rakyat miskin seperti kita. Kaum-kaum marginal. Anak muda yang tergoda iklan, pinjam 5 menit cair hanya untuk buat gaya hidup. Ibu-ibu rumah tangga yang kepepet kebutuhan dapur. Buruh, tukang ojek, saudara-saudara pedagang kecil, yang penghasilannya tidak seimbang dengan beban utang. Akibatnya, rumah tangga pecah, barang-barang rumah habis digade, dan banyak yang akhirnya lari ke jalan, menggelandang, bahkan ada saudara yang bunuh diri. Pinjol bukan sekedar aplikasi lagi. Pinjol itu mesin penghisap darah rakyat-rakyat kecil. Hari ini pertanyaan kita, di mana pemerintah? Di mana negara? Negara dan pemerintah bisa tegas mengumumkan pemberantasan premanisme di jalan. Negara bisa keras, bubarkan pedagang kecil, alasan tanpa izin, negara bisa garang. Kalau rakyat kecil seperti kita melawan, tapi saat pinjol mencekik rakyat, negara kadang cuma jadi penonton. Padahal, koruptor yang merampok miliaran malah bisa senyum di layar TV. Seakan-akan tidak pernah merasa ada beban yang dia miliki. Ironi bukan? Yang maling besar dilindungi. Yang pinjam kecil seperti kita ini ditindas. Pinjol dan judol dua racun kembar. Kalau pinjol itu jerat utang, maka judol itu candu harapan palsu. Keduanya saling terkait. Banyak orang pinjam di pinjol untuk mau main di judol. Hasilnya hancur 2 kali lipat. Utang makin besar.
apalagi harapan, pasti hilang, saudara. Dua-duanya itu sama, sebuah alat untuk menghancurkan rakyat jelata. Maka hari ini saya ingin katakan, lawan teror pinjol. Melawan bukan berarti dengan kekerasan, tapi kita lawan dengan saling mengingatkan. Jangan mudah kita tergoda. Saling membantu kalau ada saudara yang kepepet. Lebih baik kita patungan daripada masuk ke dalam jerat pinjol. Dan mari kita mendesak negara untuk benar-benar hadir, bukan hanya jadi corong iklan aplikasi. Karena kalau kita diam, besok lusa, kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua bisa jadi korban. Jadi saudara-saudaraku, hidup di jalanan itu memang keras. Tapi kerasnya jalanan masih kalah dibandingkan kerasnya teror pinjol. Universitas Jalanan akan kembali dan berbagi.